It's fun hari ini kalau lihat sekeliling saya. Siapa yang lagi terpadal-padal? Nah, mungkin Anda salah satunya. Saya juga. Tapi mudah-mudahan yang lagi terpadal-padal nggak FOMO ya. Mentang-mentang sekarang tuh lagi banyak banget lapangan padel, kemudian ajakan, yuk padel yuk gitu ya. Nah, ini saya habis latihan. Terus saya mau ketemu sama salah satu teman saya yang juga hobi main padel. Ya, apakah dia FOMO? Apa kesannya dia? Mungkin manfaat dari olahraga padel ini. Coba saya mau cari dulu nih ya. Kita ke sana ya. Oh, halo. Apa kabar? Hai Kak, baik. Jadi ini ada Yoriko yang menggeluti padel. Hari ini kita mau main ya? Iya, kita mau main seru-seruan banget. Lumayan karena lagi longgar jadwal syutingnya. Jadi bisa ajak main. Kita lapangannya yang mana? Ini ya? Oke, kita langsung aja yuk. Let's go. Lelah juga ya ternyata main padelnya. Orang mikirnya mungkin gitu-gitu aja, tapi ternyata Tertipu. Tapi kalau Yoriko tuh udah berapa lama main padel? Aku first time banget cobain tuh di sini sebenarnya Kak. Itu tahun 2024 bulan Mei. Itu pertama kali dong. cobain. Last year, tahun lalu, setahun. setahun. Lah ya. Setahun Tapi gitu. itu intens. Itu waktu itu lumayan intens dan waktu itu tuh lapangan padel baru ada ini sama satu lagi yang di Cilandak. Belum jamur Belum jamur kayak Setiap sekarang. 50 meter ada. Betul. Sekarang Ada ya? everywhere di mana-mana. Pakai coach awalnya? Aku awalnya pakai coach karena aku nggak ada basic tenis. Oh, Terus sama habis sekali ya? sama sekali badminton juga bisa main cuman ya for fun doang gitu Kak, nggak yang serius. Jadi aku ngerasa kayak kok ini bolanya nggak kena-kena ya gitu. Akhirnya aku decide untuk coaching setelah itu. Jadi kalau udah main dari 2024 berarti kan udah setahun lebih lah ya, kurang lebih. Iya. Berarti bukan FOMO ya? Enggak sih ya. Karena fun fact aku waktu itu pengennya latihan tenis. Terus justru? teman-teman aku yang pada jago tenis beralih ke paddle. Gitu, that's why aku akhirnya ya udah deh cobain paddle. Tapi ternyata kok gue nggak bisa-bisa juga gitu. Akhirnya makanya mau nggak mau coaching. Gimana rasanya main padel? Apa yang karena kamu udah setahun lebih dan kamu bisa dibilang intens, bukan termasuk yang FOMO gitu ya. Kenikmatan apa yang kamu dapat dari padel? Release endorphin itu Release sih. endorphin? Iya. Oke. Karena kadang kan setelah kerja syuting gitu maksudnya capek, stres, banyak pikiran dan aku ngerasa main paddle ini ngebikin suasana hati jadi happy karena I get to meet a lot of people, terus ketemu teman baru, socialize, habis itu I don't know, just having fun at the court, ketawa-ketawa, main yang gak serius. Jadi menurut aku itu bener-bener release stress aku sih. Sports networking. Iya. Oke. Sports networking dan in paddle I feel like banyak banget orang yang emang nyari itunya gitu Kak. Kayak I'm looking for new friends, coba main di paddle. Kalau di paddle ada namanya reclub. Ya. Reclub jadi where we can just like randomly join sama orang. Benar. Dan di situ aku sering banget dan Dan aku community-nya banyak banget. community banyak banget dan sekarang aku kalau tiap ke lapangan paddle pasti ketemu teman-teman aku main paddle atau wherever I go ya. Ya padahal kan mencar-mencar, nggak ada yang cuma di Jakarta Selatan, ya kan Benar. pusat segala macam. Jadi emang olahraga yang sangat amat membangun networking juga sih. Nah, tapi kalau untuk dari sisi kesehatan kamu gitu ya, kamu melihat, merasakan apa Ya. manfaat untuk kesehatan kamu yang paling kerasa setelah kamu main padel? Aku ngerasa fisik aku jauh lebih fit sih Kak, karena kan ini kardio ya jatuhnya ya, karena kita lari, kita ngejar bola, segala macem. Dan untuk apalagi anak-anak yang seumur aku kayaknya banyak yang lele di kasur Seumur gitu dia, kan. dia umur berapa? Aku 23 tahun guys. Jaraknya dia, kalau kata produser saya lebih dekat ke anak saya dibanding ke saya sendiri. 23 Tapi karena tahun. nggak kelihatan. Iya. Oke, jadi all terus. good. Jadi aku benar-benar ngerasa kalau misalnya lele di rumah doang kan lebih capek gitu kan. Iya. Dengan adanya paddle ini aku jadi kayak punya tenaga, punya effort untuk berangkat ke court, kayak mau nggak mau, ayo berangkat olahraga. Nah di situ jadi lebih kuat aja sih fisiknya, lebih fit, nggak gampang capek. Seminggu berapa kali?
biasanya? Seminggu aku kalau misalnya lagi nggak ada syuting aku bisa almost every day. Almost every day. Iya, Dan paling dikit 3 times a week. sehari itu berapa jam? Sehari paling dikit 2 hours, maksimum aku pernah 6 jam, tapi itu kalau misalnya mau kayak turnamen gitu. 6 jam? 6 jam, Gila, tapi itu Pak. capek banget, sampai rumah langsung tidur itu Kak. Hibernasi Iya, kayaknya. tapi sambil main tuh nggak berasa kayak, Iya. loh gue main 6 jam hari ini, tapi karena menurut Tapi pernah aku cedera fun. nggak? Cedera aku nggak pernah, tapi mata aku kepukul bola pernah. Oh ya? Jadi bener-bener Lebam? Jadi aku nggak bisa bengkak for 1 hari doang sih, tapi ya tetap aja. Itu sekali? Sekali. Pengalaman Paling ekstrim di pedal, tapi sisanya aku alhamdulillah nggak pernah kenapa-napa sih. dan gak kapok ya? Dan nggak kapok. Oke. Yoriko, kalau kita ngeliat sekarang, tiap jarak berapa 100 meter gampang, oke sekarang gampang lah ya nemuin Betul. lapangan padel, jadi nggak susah gitu. Tapi kan memang demandnya juga semakin banyak. Yes. Nah, tapi yang selalu kita takut adalah FOMO. Ya. Ya, ini nggak ngomongin cuma olahraga, ya kan? Apapun lah di Indonesia. Nah, kamu melihat padel ini sebagai olahraga yang FOMO atau enggak kok ini sustain gitu? Kalau misalkan kalian memang benar-benar into it gitu, belajar lebih ini gitu, ya bisa perjalanannya panjang gitu. Iya, bener sih menurut aku. FOMO pun juga nggak apa-apa, karena kan kadang banyak orang emang perlu dorongan sosial untuk mencoba sesuatu yang baru Kalau gitu loh nggak Kak. tahu Kalau nggak soalnya, tahu soalnya, bener. dan ada orang yang emang cuman stay di zona nyaman dia aja gitu, kayak senangnya main badminton doang gitu misalnya, tapi ternyata semua orang main paddle, gue pengen cobain deh gitu, dan jadi new sport. Dan banyak juga orang yang aku lihat udah ngejadiin paddle as part of their lifestyle gitu. Kayak dulu kan misalnya sepeda gitu, pas lagi covid semua orang sepedaan, tapi aku juga lari gitu. Dan aku ngelihat semua orang masih banyak banget yang tetap stay di sepeda gitu. Mungkin not everyone, tapi banyak yang stay gitu. Dan aku rasa olahraga paddle ini bisa jadi olahraga yang emang sustain, karena aku olahraga juga nggak berat, nggak bikin kita Dia sangat stres mengencourage gitu. ya, olahraganya nggak berat, padahal kalau dicoba ngep ya. Ya begitulah gitu. Sering ikut turnamen? Aku beberapa kali pernah, tapi nggak yang sering banget gitu. Kalau ada public figure Indonesia yang pengen banget kamu ajak main paddle, siapa? Yang pengen banget aku ajak main paddle adalah Kak Luna. Luna Maya. ya? Karena terakhir dulu aku pas main paddle pertama kali sama dia kan jago banget tenis ya Kak. Jadi pukulannya tuh udah kayak kenceng gitu. Dan sedangkan aku nggak punya basic apa-apa. Dan abis itu nggak pernah berani main lagi sama dia karena aku tuh nggak bisa mukul. Tapi kan Sekarang udah alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Jadi aku sekarang pengen banget main sama Kak Luna lagi. Kalau bisa lawan sama dia aku pengen. Luna Maya siap untuk ditantang sama Yoriko setelah ini. Let's go. Let's go katanya. Oke, Yoriko, kalau misalkan kamu mau kasih pesan buat masyarakat di luar sana yang mau mencoba paddle atau mungkin sekarang masih di level pemula atau beginner yang baru awal-awal coba gitu, ada tipsnya? Tipsnya menurut aku untuk awal-awal boleh main just like with your friends, tapi aku saranin coaching dulu itu akan jauh lebih oke sih. Coaching dulu, jadi kita lebih ada basicnya seperti apa, kita tahu rulesnya seperti apa, dan pastinya juga sekali kita main sama orang lain, kita bakalan jauh lebih fun mainnya ketika kita udah punya basic yang jelas dari paddle gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen banget cobain paddle, let's go guys, cobain, karena olahraga ini bisa ngebantu kita in networking juga, habis itu kita bisa release stress juga, menyenangkan, dan yang pastinya kalian nggak usah peduli deh kalau dikatain FOMO karena olahraga ini seru. Oke, makasih udah diajak main paddle bareng. Tapi emang dia jago sih ya, karena ya udah latihan soalnya. Nggak jago bisa main. Itu tips dari Yoriko. Nah setelah ini kita akan dengar tips dari coach atau pelatih paddle. Banyak juga yang nanya soalnya bedanya paddle sama tenis tuh apa sih? Kayaknya sama gitu ya. Tapi kan pasti ada perbedaan dari sisi equipment, dari sisi courtnya, lapangan, tekniknya segala macam ya. After the break kita ngobrol dengan salah satu coach atau pelatih paddle, tetaplah di Talk is Fun. Kita main olahraga, tapi olahraga permainan tanpa ada rally itu nggak menarik. Nah makanya paddle ini
karena gampang Ya. dimainkan, kemudian terdapat banyak rally. Nah, itu yang bikin kita suka sama olahraga ini. Kalau kita ngomongin soal padel ya, sekarang tuh dikit-dikit padel. Kayak nggak susah untuk nemuin lapangan padel. Tapi semakin banyak lapangannya, peminatnya juga semakin banyak. Nah buat kadang-kadang kalau nggak mau dibilang FOMO, tapi memang pengen banget untuk menggeluti olahraga yang satu ini harus tahu nih, apalagi banyak yang beginner kayak saya ini, kita akan tanya yang paling umum apa sih bedanya padel sama tenis gitu ya. Sudah ada Coach Oki. Hai Coach. Halo, Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah ini dia nih masternya. Ini yang paling simpel, banyak banget Ya. orang nanya. Bedanya padel sama tenis apa? Ya, ada beberapa dari perbedaan antara padel dan tenis. Yang pertama dari equipment-nya. Ya. Equipment dalam artian raketnya. Raketnya berbeda. Kalau raket tenis itu kan lebih panjang. Ya, Kalau padel itu raketnya lebih pendek, Pendek. gitu. Nah, kemudian dari segi lapangannya juga. hmm. Kalau misalkan lapangan tenis itu kan ukurannya 27 meter sama kali 16. Kalau di padel itu 10 kali 20. Jadi lebih kecil. Kemudian bolanya juga. Bolanya untuk lapangan padel itu lebih gembos daripada Tenis. seperti itu. Oh. Dari segi itu. Dari segi permainannya berbeda. Dari segi permainannya untuk padel bolanya masih bisa dipantulin di kaca. Gitu, seperti itu. Kalau tenis kan Ya, nggak ada kacanya dia. Jadi arah bolanya itu kalau tenis cuma dari depan aja. Ah, Nah, kalau padel bisa dari belakang, samping, sama depan. Jadi ada 3. Nah, makanya dari tingkat kesulitannya lumayan kalau dipelajari secara serius itu susah juga, lumayan. susah juga. Iya. Nah banyak orang-orang gini. Saya bisa kok main tenis karena saya mungkin memang belajar atau latihan tenis gitu. Iya. Tapi apakah orang yang selalu punya background bisa main tenis itu bisa main padel juga gitu? Atau ya harus ada belajar juga Iya. karena memang beda kan? Iya. Jadi basicnya itu sebenarnya adalah pukulan di tenis sama di padel itu sama. Kayak Oh. misalkan ground stroke-nya. Ground stroke-nya itu kan forehand, backhand itu sama di padel sama tenis. Dan juga ada volley forehand, volley backhand, kemudian overhead. Cuman bedanya adalah bagaimana pemain padel itu bisa istilahnya memaksimalkan area-area pantulan dari kaca itu. Bedanya di situ aja sebenarnya. Oh. Jadi lebih variatif aja. Lebih variatif ya? Iya, lebih variatif daripada tenis. Kalau sejarah teknik dasar sebenarnya sama. Gitu. Cuman bagaimana memanfaatkan bolanya itu harus mantul dulu dari samping, dari belakang. Jadi Nah, challenge-nya sebenarnya challenge-nya lebih ya? banyak, betul. Oh, jangan dipikir mungkin lebih geraknya lebih terbatas atau enggak, padahal sebenarnya itu challenge-nya itu Yes. tadi ya. Lebih mobility, lebih agility-nya lebih banyak lagi karena changing direction-nya tuh berbeda-beda. Kalau tenis kan mungkin lateral, kalau ini bisa ke depan, ke samping, diagonal dan sebagainya lebih dominan seperti itu. Oke, banyak orang-orang sekarang keranjingan padel, ya kan? Sekarang juga jam latihan itu di setiap lapangan court gitu, kayaknya semakin panjang. Setiap hari pasti full. Jadi banyak orang-orang pemula, ini kayak saya mungkin ya. Tapi apa yang harus diperhatikan sama orang-orang pemula, sama beginner yang baru pertama kali main padel? Ada beberapa hal juga. Kebanyakan soalnya FOMO Iya, dong. iya FOMO. Misalkan kalau menurut saya secara segi ilmu keolahragaan itu kalau terlalu sering pun tidak bagus karena Oh, akan ya? mengakibatkan cedera akut istilahnya. Istilahnya kan kita mukul itu kan perlu resisten di otot-otot kita. Kalau misalkan dipakai terus, apalagi itu beginner, ya itu akan mengakibatkan inflamasi kan di otot. Jadi makanya harus diatur tuh antara latihan sama ya ada jedanya istirahat. Kalau bisa misalkan Idealnya berapa? ya 1:1 itu oke. Gitu. Misalkan misalkan Senin latihan, Selasanya istirahat, Rabunya latihan. Jadi nggak digeber Iya, tiap hari. betul, gitu. betul. Jangan Senin sampai Jumat atau Senin sampai Minggu main gitu kan. Pagi sore udah kayak atlet gitu, jangan. Kalau yang beginner. Atlet aja kayaknya nggak Iya. gitu-gitu amat. Harus ada istirahatnya. Intinya harus ada istirahatnya. Oke. Iya. Padel itu sebenarnya bertumpu pada kekuatan apa sih? Padel itu bukan permainan power sebenarnya. Oh ya? Iya, jadi lebih ke arah bagaimana memanfaatkan momentum pada saat
memukul bola gitu. Jadi bukan pure power. Kalau pure power udah pasti cepat habis tenaganya. Kalau misalkan kita memanfaatkan momentum dalam artian ayunan lengannya yang baik dan sebagainya, titik perkenaan bola dan sebagainya, itu akan lebih efisien dan efektif daripada kita ngandelin power seperti itu. Itu. Kalau untuk sekarang ya nggak cuma orang dewasa aja, anak-anak sekarang juga mulai diperkenalkan oleh orang tuanya dengan olahraga ini. Tapi yang paling ideal sebenarnya padel ini ada nggak sih batasan usia? Mungkin untuk orang-orang yang juga punya pengalaman cedera Iya. gitu kan. Jadi mungkin harus ada yang lebih diperhatiin untuk main padel Iya. gitu. Tergantung, jawabannya tergantung lagi ya. Jadi gini, olahraga racket sport itu the highest untuk kita belajar itu sangat sulit. Oke. Olahraga raket ketimbang kayak atletik atau renang itu kan masih di bawahnya. Sepeda itu masih di bawahnya karena olahraga raket itu perlu motor skill yang bagus. Nah, sebenarnya jangan diperkenalkan terlalu dalam dari awal gitu. Oh ya? Iya, artinya apa? Misalkan usia-usia ya cuma diperkenalkan olahraga permainannya boleh. Tapi kalau intens langsung dari umur 6 tahun, dari 4 tahun, 5 tahun itu langsung ke paddle, itu juga nggak bagus. Seperti itu. Jadi harus pelan-pelan. Yang pertama fondasinya dulu, habis itu baru tuh kalau misalkan udah mulai senang, udah mulai grow, usia 12-14 tahun baru dispesifikin ke cabang olahraga paddle seperti itu. Jangan langsung spesialisasi ke paddle dari kecil. Oke. Iya. Jadi biarkan dia berkembang Betul, dulu. betul. Secara fondasinya harus ini dulu gitu, banyak gitu motor skillnya. Nah, kalau untuk batasan usia maksimalnya ya contohnya ada kemarin Padel Pro itu series usia maksimal ada yang sampai 65 tahun masih main. 65 tahun? Yes, masih compete. Wow, kalah deh. Berpartisipasi, ya, makanya. Asal sehat jasmani ya. Asal saya jasmani ya. Betul. Oke, kebanyakan orang gini, gara-gara FOMO, gara-gara ngelihat keluarganya, temennya, pasangannya main padel, udahlah pengen ikut gitu. Tapi pengennya instan, pokoknya cepet bisa aja pokoknya. Idealnya berapa kali latihan gitu ya sampai orang itu oke, memang bisa nggak asal main aja. Iya. Pengalaman saya ngelatih itu untuk dari nol sampai dia bisa main secara reguler dan sebagainya itu perlu waktu 1 tahun. Tapi 3 bulan pembelajaran secara intens, seminggu 2 sampai 3 kali kemungkinan akan lebih cepat. Seperti itu. Tapi ya tergantung dari intensitas bagaimana mereka itu berlatih ya. Kalau misalkan latihannya asal-asalan ya agak lama. Atau misalkan latihannya seminggu sekali itu juga agak lama tuh kalau dari nol ya. Dari nol. Jadi perlu waktu sebenarnya. Ya minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan sampai 1 tahun perlu untuk waktu bisa itu main. Tadi sama yang jadi notes. Ini sekarang kalau buka sosmed, story gitu ya. Tiap hari main padel. Hari ini nih orang main padel, besok main padel. Jadi kayak kelihatannya too much gitu. Iya. Kalau 4-5 kali seminggu tuh too much enggak. Betul, Udah betul. Kadang-kadang ya, ini pengalaman pribadi ya. Begitu pertama kali nyoba main padel itu kelihatannya sejam kurang nih gitu. Jadi nambah jadi lapangan jadi 2 jam. Padahal isinya sebenarnya yang main cuma 4-5 orang. Iya. Begitu kita main 15 menit aja ngep rasanya. Betul. Gimana coach? Iya, bukan yang dicari kuantitasnya, tapi kualitasnya. Dalam segi permainan itu agar cepat mereka itu bisa berkembang. Kalau misalkan cari kuantitasnya tanpa memikirkan kualitas juga agak lama juga tuh. Tapi kalau misalkan kita main setengah jam tapi berkualitas, misalkan sama pelatih atau kita latihan drilling dan sebagainya, tapi berkualitas itu akan lebih cepat gitu seperti itu. Jadi tergantung kualitasnya seperti apa yang kita akan bermain pada saat latihannya, seperti itu. Ya. Bukan kuantitasnya ya. Bukan kuantitasnya ya. Oke, dengan sebagian besar masyarakat kalau kita boleh bilang bahasa gaulnya terpadel-padel karena sekarang demam lagi booming banget gitu ya. Gimana coach ngelihat proyeksi ke depan ya untuk padel ini? Kadang-kadang gini, ya yang FOMO cepat banget gitu, cepat boomingnya, tapi cepat juga turunnya. Tapi kalau misalkan memang itu sebenarnya bagus, banyak sisi positifnya, apalagi buat kesehatan kita ya. Kenapa nggak continuity gitu? Kenapa nggak lanjut? Ya, saya setuju sekali dengan statement itu. Pertama adalah kenapa pedal itu saya bisa proyeksikan untuk kedepannya itu akan lebih panjang lagi.
karena dari segi permainannya itu mudah untuk dipelajarin baik dari beginner. Tapi kalau dari advance ya perlu latihan yang lebih intens lagi ya. intens lagi seperti itu. Pertama itu, kemudian yang dicari itu dalam olahraga permainan itu adalah rally. Nah, kata kuncinya adalah rally. Kalau misalkan kita main olahraga, tapi olahraga permainan tanpa ada rally itu nggak menarik. Nah, makanya pedal ini karena gampang dimainkan, kemudian terdapat banyak rally. Nah, itu yang bikin kita suka sama olahraga ini yang nantinya kedepannya akan bertahan gitu. Jadi ketagihan lagi, ketagihan itu. lagi. Karena kan Nyoba lagi. Iya, nyoba lagi seperti itu. Kemudian itu pertama. Kedua adalah turnamen. Nah, ini banyak turnamen. banget sekarang. Iya, turnamen itu harus ada. Jangan sampai kita main doang tapi nggak ada turnamen, atau latihan aja tapi nggak ada turnamen gitu. Itu juga kan nggak ada motivasi buat kita leveling up kan, dari yang beginner mau ngasah naik skill, nih, ngasah skill. Belum lagi ya itu tadi, nanti latihan ada mental, ada fisik dan sebagainya. Nah, saya rasa pedal ini kedepannya akan growing tetap sama dengan bisa berkompetitif dengan cabang olahraga lain, karena dari segi permainannya itu yang menurut saya menarik buat dipelajarin seperti itu. Oke, jadi harus di notes ya kata-kata dari Coach Oki buat Anda yang sekarang lagi getol-getolnya gitu ya main padel. Jangan cuma berhenti sampai di sini, jangan cuma FOMO doang, karena kedepannya ya diproyeksin bakalan jadi panjang perjalanan padel ini ya. Oke, thank you banget Coach Oki, thank you for sharing. Mudah-mudahan nanti kita bisa diajarin lagi deh lain waktu sama Coach Oki ya. Oke, after the break, Talk is Fun masih akan kembali. Kita akan masih ngomongin olahraga lainnya juga yang kalah menarik. Mungkin ini salah satu olahraga atau cabang olahraga favorit Anda, tapi ingat jangan sekedar FOMO. Tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Mulai lari tuh jangan langsung pengen maraton gitu kan, gara-gara misalnya dikomporin sama temen misalnya, ayo lo berani nggak, yuk maraton dong, apa-apa. Nah, maraton itu lari sepanjang 42 kilo itu tidak sesederhana itu ya. Wah, emang ya episode kali ini sehat. Kalau tadi kita udah padel, sekarang saya ada di GBK. Enak banget buat jadi tempat lari, udaranya segar, masih banyak ruang terbuka hijau. Enak lah, apalagi jam-jam segini nih. Gak terlalu rame nih guys. Tapi sampai kapan ya saya bisa konsisten ini olahraga kayak gini ya. Mudah-mudahan banyak yang menyemangati saya. Tunggu dulu. Kayaknya kenal nih. Halo, ini Teh Sally bukan sih yang suka di IG, yang muncul, yang pelari, iya bukan sih? Iya. Wah, pas banget nih rezeki nomplok guys. Lagi lari di GBK ketemu Teh Sally. Bisa nggak Teh lari bareng nih? Lumayan diajarin gimana sih lari yang bener formnya. Ini nggak apa-apa kan Teh? Nggak apa-apa. Asik. Siapa tahu body goals kan bisa jadi kayak Teh Sally. Aduh, mantap banget. Aduh, tapi kalau ngikutin Teh Sally lari kayaknya ngap juga ya. Jalan aja boleh nggak sih Teh? Aduh, santai ya, santai aja segini. Nggak apa-apa, semangat terus, semangat. Lumayan nih hari ini jalan di GBK ditemenin sama Teh Sally. Kalau Teh Sally sih udah berapa kilo deh Teh? Total perjalanan lari ya 5 kilo. Apanya perjalanan lari? Iya, udah melanglang buana Aduh, kemana-mana. Udah berapa? Kalau berapa kilo sih nggak dihitung ya. Dihitung ya. Tapi kalau maraton rutin Teh? Aku setahun sekali atau paling banyak setahun 2 kali lah. Setahun sekali atau setahun 2 kali? Iya, itu iya, pasti paling ya? banyak 2 Jadi kalau kali. dihitung-hitung sekarang udah berapa banyak maraton nih yang diikutin? Maraton ada Indonesia sama luar negeri? Indonesia terus terang aku belum pernah. Oh ya? Iya, belum pernah maraton di sini. Emang kenapa Teh lebih milih di luar? Bedanya apa? Kalau beda di luar itu udah pasti kan cuacanya, udaranya lebih Oh ya. lebih enak ya, terus lebih
Ya aku kebetulan sih ngejar memang WMM ya. Ah. Jadi WMM-nya tuh baru 4 sih. Nanti Oh, nanti oke. Maret tahun depan Hah? Tokyo Marathon. yang kelima, ya. Yang kelima. Kita aja satu belum ada. Dia udah kelima aja. Tapi Teh Sally kan udah mulai lari dari tahun 2012 ya kalau nggak salah ya. Event pertama aku ya, Mm-mm, tahun event pertama. 2012. Tapi sebenarnya suka lari dari Eh, sebelum punya anak pun juga udah suka lari. Ya pertamanya tuh aku malah zaman dulu waktu sekolah tuh ya Hah? paling benci olahraga lari. Aku paling nggak suka disuruh lari. Jadi Oh, kayak ya kalau terus tiba-tiba Swift. ya makanya Suka aneh kan. banget, ha. Jadi aku waktu dulu kuliahnya di Swiss. Hah? Nah terus aku tuh motivasi pertamanya tuh pengen kurus. Jadi Nah. kalau zaman waktu itu kan belum banyak olahraga seperti sekarang kan, Ya. cabornya kan. Nah Hmm. jadi olahraga kardio yang paling simpel tuh lari kan. Jadi aku lagi waktu itu lagi duduk santai di pinggir danau gitu waktu di Swiss. Terus aku ngelihat bule-bule sana, malah banyaknya tuh orang tua ya, Iya. masih fit gitu, masih pada jogging gitu kuat gitu ya, enak gitu ngeliatnya. Wah langsung aku kayak ngiler gitu, pengen nyobain gitu. Jadi kayaknya asik ya lari gitu. Nah motivasi pertama pengen kurus. Nah langsung Jadi mindset nyoba. orang-orang Jadi langsung bermulanya tuh dari waktu kuliah itu ya. Iya. Berarti kalau misalnya orang-orang ini Tahun pengen 97. lari gara-gara pengen kurus, nggak salah juga ya. Nggak Itu salah lebih ke juga motivasi. karena gini, lari itu kan salah satu olahraga kardio yang memang banyak bakar kalori dan mudah dilakuin ya kan, nggak butuh skill, nggak butuh alat yang susah gitu kan, langsung pakai sepatu lari ya lari aja gitu. Ya nggak salah juga, memang bisa banget Bisa gitu, banget ya. Buat sehat Nah, ya. ngelihat terutama. fenomena-fenomena, kita mungkin mulai ngelihat kenapa banyak banget orang lari di masa-masa Covid ya, pandemi gitu kan ya. Mulai banyak yang keluar. Kita seneng ngeliat orang-orang artinya makin aware dengan kesehatan diri mereka. Tapi jangan sekedar FOMO. Nah, kalau sekarang tuh kan banyak banget nih pelari-pelari atau orang-orang yang baru mau coba lari tapi gara-gara FOMO atau culture. Oh, Lari culture. Gimana tuh Teh? Ya, FOMO lari itu boleh banget. Boleh banget FOMO ya, nggak FOMO lari itu kan FOMO yang sehat. Iya. Nggak ada salahnya sebenarnya ya. Cuman yang perlu diingat, FOMO-nya tuh jangan ngikutin pengen kencang kayak si ini, pengen kencang kayak si itu. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi misalnya nggak usah belum kuat lari lama, belum kuat lari jauh, nggak apa-apa. Mulai aja dari lari jalan dulu juga is okay kok gitu. Misalnya Step-step atau tahapan orang mau coba lari gitu. Kadang-kadang kita tuh nggak knowing our bodies. ya, Jadi suka kayak nggak sadar kemampuan iya, gitu ya. mentang-mentang masih muda, Ya. belum tentu. Ya karena nggak Iya, iya. terbiasa aja sih sebenarnya. Nah, ya. itu gimana tuh Teh? Untuk step-stepnya buat orang-orang mungkin yang baru pertama gitu, beginner lah. Ya sebaiknya tuh kalau misalnya baru mulai lari tuh jangan langsung pengen maraton gitu kan, gara-gara misalnya dikomporin sama temen misalnya, ayo lo berani nggak, yo maraton dong apa-apa. Nah maraton itu lari sepanjang 42 kilo itu tidak sesederhana itu ya. Jadi butuh latihan. Nah sebaiknya kalau misalnya baru mulai lari itu mulainya dari misalnya jarak 5 kilo dulu ya. Oh, 5K dulu. Ya 10 kilo nanti naik lagi half HM. maraton. Nanti udah berapa kali HM barulah ke Jadi nggak maraton. ujuk coba-coba langsung HM, langsung Iya. maraton gitu. Nah gitu, jadi bertahap lah gitu ya. Nah, banyak orang yang juga kayak gini. Ini kalau ngelihat, kalau followers Teh Sally gitu ya, Iya. di Instagram, waduh gitu kan, body goals banget Aduh, cuy. body goals ya, Iya beda-beda, kan, ya. anak 3, tapi nggak tahu nih latihannya sekenceng apa sih Teh? Nah kalau dibilang sekencang apa ya, sebetulnya tuh aku konsisten aja gitu. Jadi Konsisten memang tuh yang gimana? dibutuhin tuh aku dengan misalnya aku kayak orang bisa komen lean gitu pasti makannya dijaga banget deh gitu. Nggak makan Pasti nggak gorengan makan ya, Teh? gorengan ya, pasti nggak makan nasi ya gitu kan. Nah Makan nggak Teh? makan. Oh, Jadi gini, untuk mencapai kayak badan aku gitu ya, misalnya yang udah lean gitulah. Ya kalau dengan harus dengan konsistensi. Jadi bukan harus dengan seberapa keras gitu olahraganya. Jadi aku memang udah ngebangunnya dari dulu konsisten lari dan
latihan beban Nggak juga. ada ujuk-ujuk Jadi, tiba-tiba jadi begini. Justru kalau misalnya kita udah punya masa otot yang banyak, metabolismenya juga akan semakin cepat. Oh. Gitu. Jadi nggak perlu yang olahraga sampai latihan sampai mati-matian keras gitu. Aha. Enggak sampai gitu. Makan juga, pola makan juga aku fleksibel. Oke. Jadi Seminggu gimana tuh Fleksibel. ngatur jaraknya? Lari hari apa atau mungkin dengan frekuensi atau kalau durasi? misalnya sekarang aku lebih banyak target di lari ya. Jadi Oke. aku lebih banyak larinya daripada latihan bebannya gitu. Jadi latihan beban minimal 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Larinya itu 5 kali. 5 sampai 6 kali lah. 5 kali lah mostly gitu. Mostly ya. Ya. Banyak yang nanya gini, ini pasti nggak pernah gemuk ya? Kalau agak gemuk itu waktu aku sekolah yang dulu itu. Yang waktu pas kuliah? Iya. Di Swiss itu? Jadi makan enak, terus nggak olahraga. Nah, itu aku merasa tuh kayak nggak enak begitu, begah gitu ya. Agak gemuk gitu. Nah, itu aku di sana kan baru mulai. Jadi sadar tuh, pengen kurus, pengen lari. Nah, terus dulu tuh aku nggak sampai yang gemuk gimana, cuman skinny fat ya. Jadi kurus tapi ya nggak kencang gitu, badannya nggak kencang Nggak gitu. kenceng ya. Iya. Nah, karena gym juga gitu ya, beban juga gitu, exercise workout ini banyak yang juga mikir gini, nggak mau nanti tangannya jadi berotot. Iya, jadi benar banget tuh. Walaupun apalagi cewek nih. Ya cewek-cewek kan banyak tuh. Misalnya, gila nggak mau nge-gym aku mah nggak suka berotot gitu kan, nanti keker kayak Aderai misalnya. Apa berotot kayak Mas Aderai? Nah, itu nggak mungkin banget ya. Nggak mungkin banget itu. Gitu. Jadi nih ya, kita tuh cewek tuh nggak ada hormonnya yang membentuk kita keker kayak cowok gitu. Jadi dengan semakin kita rajin latihan beban, sebenarnya cewek tuh lebih shape badannya. Jadi aku kalau misalnya aku nih ya, kayak misalnya lebih banyak latihan beban daripada lari, aku ngerasa badan aku tuh lebih bagus gitu. Lebih ngisi, lebih terbentuk gitu. Karena yang bikin kita misalnya bulky, agak besar itu adalah lemaknya sebenarnya. Lemaknya ya? Iya. Jadi lemaknya, jadi dengan misalnya kita latihan beban, jaga makan, atur pola makan, prioritas protein gitu ya. Maksudnya jumlah kalori yang masuk juga seimbang, kita nggak akan bisa jadi kayak bulky atau misalnya kalau takut berotot itu udah pasti nggak mungkin kayak aku sebutin tadi ya. Karena memang nggak ada hormonnya. Jadi kalau misalnya lihat cewek-cewek keker berotot yang serem, nah itu ya bukan naturalnya cewek. ya. Jadi nggak mungkin banget. Nah. Yang ada latihan beban bikin badan kenceng. Latihan beban bikin badan lebih kencang. Nah, untuk mencapai seperti Teh Sally sekarang itu nggak instan guys, pokoknya ya. Gimana caranya? Tipsnya mungkin ya. Orang-orang supaya lebih konsisten untuk olahraga. Ini kita ngomongin nggak cuma lari, karena kan preferensi orang, kesukaan orang kan banyak Betul, kan, beda-beda. betul. Kadang-kadang niatnya tuh udah sampai di ubun-ubun, tapi pada kenyataannya ya sebulan 2 bulan. Udah gitu, ikut-ikutan gitu ya. Gimana Terus Teh? sebenarnya gini nih, untuk jadi konsisten itu kita tuh harus mengerti kenapa kita harus olahraga. Ya, kenapa gitu? Apa manfaat dari olahraga itu? Jadi kita tuh pengen sehat, pengen kuat sampai tua. Nomor 1 itu kan. Ya, jadi pada saat kita tua nggak nyusahin orang-orang yang kita sayangin. Ya. Terus udah gitu yang lebih memotivasi lagi nih, cewek-cewek harus latihan beban, karena dengan latihan beban tuh kita punya meningkatin massa otot, kita punya jatah makan lebih banyak. Ya. Justru. Jadi cewek kan pasti gini nih, pengen tetap kurus tapi pengen makan banyak gitu kan. Makan enak, makan banyak. makan enak ya. Nah itu makanya harus rutin. Yang paling bagus itu kalau menurut aku ada olahraga kardio dikombinasikan dengan strength training. Gitu. Jadi kita harus, gimana bisa jadi konsisten, harus tahu manfaatnya dulu, kita jalanin. Nanti kalau kita udah dapat hasilnya, kayak kita ngelihat perubahan bentuk tubuh kita, terus ya dengan olahraga tuh kita merasanya lebih enak.
pasti bisa jadi konsisten kalau kata aku sih. Jadi habit gitu ya. Mulai sekarang saya juga mau Jadi konsisten. olahraga tuh udah bisa jadi kayak makan, sikat gigi, Iya, udah kayak jadi apa ya? beribadah kayak gitu. Kewajiban Jadi dan kebiasaan. kebiasaan ya. Lifestyle. Lifestyle itu Iya. tadi. Mumpung ada Teh Sally di sini, karena biasanya kan di Bandung nih. saya mau, Iya nih. saya mau lari. Karena di GBK. Bener, saya mau lari ditemenin Teh Sally. Setelah ini tetap bersama kami ya di Talk is Fun. Kita kemana lagi nih Teh? Ayo. Kalau misalnya olahraga itu pas, maka kita akan mendapatkan efek yang menyenangkan. Badan lebih berenergi, lebih seger, kerja lebih wah semangat gitu. Dan gitu juga secara pikiran juga lebih cerah. Ya. Otak lebih encer. Lebih encer. Sampai keluar dari hidung gitu. Saking encernya. Bukan. Oh, sangkan otaknya encer jadi gampang keluar enggak ya? Aduh. Tiba-tiba Aduh, becek ada banget dah. sakit. Kenapa, Mbak? Nggak tahu nih Mas. Apa ya? Kayak kram deh. Yaudah, semangat ya. Enggak yang lagi deh. Kenapa? Nolong banget nih orang. Berarti tadi nggak pemanasan itu namanya. Iya. Iya kan? Nggak pemanasan kan? Kurang apa? Atau- Kurang lama apa gimana ya? Iya, atau mungkin emang baru lari udah pengen ugal-ugalan ini mah. Iya nggak? Kayaknya sih ya pengen Ketahuan. FOMO-FOMOan aja biar keren gitu kayak di orang-orang di Instagram. Klasik sekali. Klasik ya. Itu yang bikin suka cedera. Coba itu. tolongin dulu, jangan banyak nanya. Enggak, saya mau menghakimi dulu aja. Saya mau ngejudge ini. Astaga, Iya, orang udah makanya. begini gimana nih? Yaudah, yuk Emang kita. Masnya siapa sih? Saya dokter. Oh, Dok. Kebetulan sekali. Oh. Saya lagi olahraga jadi harus kerja lagi kalau begini. Ya Mengobati Anda. Oh, oke. Ya udah. Padahal lagi lari ya, kita suruh kerja aja deh. Yuk. Itu gimana nih, Dok? Yaudah kita kesana Pindah dulu aja dulu ya. Iya. Sambil kalau Dia jalan-jalan bisa kan? Pelan-pelan jalannya? pelan-pelan Iya, bisa pelan-pelan, deh ya. pelan-pelan. Kita Kita pindah punya dulu deh ya seharian. sambil nanya-nanya dokter. Oke. Aduh. Ini agak-agak udah udah lumayan mendingan? sih. Udah Iya, mendingan iya. nih. Untung ketemu dokter. Aduh, nih. saya lagi olahraga jadi mesti praktek lagi nih judulnya. Emang Aduh. itu adalah panggilan jiwa, Dok. Ais. Panggilan jiwa. Kami Dok, harus mengabdi memang setiap waktu. Gila. Dok, tapi kalau ngomongin soal FOMO, Ah. kalau ini kan banyak banget ya orang-orang yang FOMO. Gimana tuh? Risiko nggak sih, Dok, orang-orang FOMO olahraga Itu gitu. dia. Iya Gini kan? ya, kita tuh kan pengen. Latahan. Iya. Gini, kita tuh kan pengen yang namanya olahraga itu menjadi sebuah kebiasaan yang dibawa sampai nanti tua. Pengennya gitu, bukan cuman sebulan dua Biasa tuh bulan. niatan awal kayak gitu. Iya, cuma gini, seringnya tuh kalau misalnya orang itu FOMO, dia cuman ngikutin gimana trennya. Ya. Meskipun dia mungkin cocok nggak cocok, suka nggak suka, yang penting yang lagi hype apa, yang lagi cocok dimasukin Instagram tuh apa, itu yang dipikirin. Betul. Akhirnya apa? Dia melakukan olahraga yang mungkin dia sebenarnya nggak suka atau bahkan tidak sanggup. Oh, oke. Alhasil apa? Tadi dia menjadi apa istilahnya ya, angin-anginan. Gitu. Jadi Musim-musiman. musim-musiman. Kayak misalnya lari cuman ya sebulan gitu tuh udah berhenti. Nah, risikonya apa? Masalahnya adalah kalau misalnya kita emang FOMO, kan sekarang yang namanya medsos kan sangat amat ada adu gengsi lah. Iya, culture. Culture, lari kan bisa sampai, wah ugal-ugalan, ya kan bisa PES 3, PES 2, PES 1, naik motor itu. Padahal belum pernah Iya, aja, belum makanya, akhirnya apa, wah gue juga mau dong kayak begini. Nggak mau kalah gue sama dia, akhirnya langsung ngegas, dang. Padahal belum siap tubuhnya. Iya. Itulah di situ potensi cedera. Oh. Jadi bukan fokusnya itu ngebangun kebiasaan pelan-pelan, membangun habit. Enggak, gimana caranya gue bisa kelihatan keren. Nah. Gimana gue bisa ngebut, gimana gue bisa lari maraton gitu. Siapa banget itu? Siapa banget itu? Siapa? Untuk siapa saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan, oke, taruhlah orang-orang yang memang olahraga baru pertama kali gitu ya. Harus periksain kondisi jantung mereka dulu. Sebenarnya kalau kita bicara harus idealnya Tiap iya. orang beda. Oh, iya. Idealnya iya, karena gini, ada beberapa kasus atau penyakit jantung yang dia tuh nggak ada gejalanya. Ini yang kita takut. Oh. Jadi tiba-tiba plak aja. Jadi nggak perlu punya ada apa ya serangan sebelumnya atau Belum tentu. ada history Iya, sebelumnya enggak. riwayat Kadang-kadang mungkin ada, tapi nggak diperhatiin sama dia. gitu. Misalnya gini, kayak contoh lagi olahraga, terus kemudian dia menjadi nyeri dada. Tapi banyak orang mikir, paling otot, paling kurang pemanasan, padahal jantung. Ya. Atau misalnya lagi olahraga, tiba-tiba langsung gelap, blackout. Oh, blackout. Iya, seperti mati lampu. Gimana Seperti lagunya? mati lah. Saya tahu maksudnya Salah. pasti ya. Sorry, saya gampang ngepancing, mohon maaf nih. Jangan pancing saya, Mana tolong, suaranya? jangan. Itu bisa jadi memang tanda bahwa jantung udah nggak bener pompanya. Oh. Nah ini yang memang kita mesti hati-hati, karena kalau digas terus, nanti begitu matak jantungnya konslet, selesai.
Oke, kalau orang, oke deh, saya nggak mau periksa kondisi jantung dulu gitu. Misalnya sebelum lari, sebelum pedal, atau mungkin sebelum coba olahraga baru. Yang paling gampang gitu untuk ngetesnya kayak gimana? Oke, gini, kalau buat Stage saya, tahapan. kalau buat saya mungkin bukan ngetes. Apa? Kalau ngetes lebih ke arah kayak kalau berhasil alhamdulillah, kalau enggak selesai gitu Iya, kan. jangan dong. jangan ngetes. Iya. Tapi lebih ke arah gini. Kita kalau misalnya emang belum sempet untuk cek jantung, belum sempet untuk ke dokter segala macem, paling tidak start low, go slow namanya. Start Low, go slow. slow. Jadi jangan langsung pengen, gue pengen langsung ngebut lari pace 4 gitu. Gue pengen lari 20 kilo, ntar dulu. Tapi coba jalan santai dulu, ya kan, dari sekedar, ya mungkin jalan cepet deh, nggak harus lari. Nah, itu kayak ini ya, kayak ngedeketin PDKT sama orang ya, nggak bisa dipepet, terus harus pelan-pelan. Iya, gitu saya nggak ya. pernah PDKT, saya mah gampang aja soalnya. Jadi Ya, mohon maaf. bukan gampangan ya, Sorry, salah, sorry. beda. Sorry, bukan itu, bukan itu. Dok, Iya. durasi intensitas yang paling, bukan paling benar, tapi paling ideal lah untuk ketika baru mau memulai olahraga. Gini, Ada kan sekarang gini, orang pedal gara-gara lagi FOMO, lagi hype banget, seminggu tuh kalau temen ngajakin 3-4 kali, sekali main tuh bisa 2 jam, Oke. 3 jam intensitas, Oke. jadi ber terus gitu. Oke, jadi gini, sebenarnya kalau kita bicara mau sehat, yang namanya aktivitas fisik seperti olahraga, sebenarnya gini, kita mesti tahu dulu ya, ada perbedaan antara orang yang lari sama orang yang pedal. Oh. Lari itu exercise, pedal itu sports, itu beda. Oh beda. Beda. Karena kalau kita bicaranya sports, kita bicara lebih karena permainan. Oh, Bagaimana oke. bisa menang, bagaimana bisa juara, itu sports. Bagaimana bisa skor, bisa nyetak skor, jadi pemenang lah pokoknya. Ada menang, ada kalah. Itu sports. Oke. Tapi kalau kita bicara lari, kita jogging, itu kan ngebangun fisik. Itu exercise. Dan memang disarankan untuk exercise, menyehatkan tubuh. Dalam 1 minggu, itu cuma 150 menit, itu udah cukup. Oke. Jadi sebenarnya tadi nggak perlu sampai setiap hari juga gitu loh. Nah, ada orang-orang yang gini, olahraga itu kan banyak, exercise, workout itu banyak. Tapi untuk mengenal badan kita kan kita sendiri yang Ya, tahu kan. betul. Nah, tahu olahraga yang pas, exercise yang pas, workout yang pas untuk badan kita tuh gimana? Oke, gampangnya gini. Kita udah sepakat kita mau start low go slow ya. Jadi nggak langsung ugal-ugalan. Nah, kalau misalnya olahraga itu pas, maka kita akan mendapatkan efek yang menyenangkan. Badan lebih berenergi, lebih seger, kerja lebih semangat gitu. Dan itu juga secara pikiran juga lebih cerah. Ya. Otak lebih encer. Lebih encer. Sampai keluar dari hidung gitu. Saking encernya. Bukan. Sangkan otaknya encer jadi gampang keluar enggak ya. Tapi pokoknya menyenangkan lah. Nafsu makan juga jadi enak, tidur jadi nyenyak, ya kan nggak gampang sakit. Tapi kalau misalnya sebaliknya yang terjadi, jadi lemes, badan sakit-sakit, Nah, terus kemudian juga rasanya kayak nggak mood, ya kan, makan jadi nggak nafsu. justru berkebalikan. Berkebalikan, itu artinya apa? Kemungkinan over kontrak. Oh bukan, over training maksudnya. Over kontrak mah rumah biasanya. Gitu. Jadi hati-hati kalau kita merasakan sesuatu yang nggak nyaman gagal olahraga kita, jangan-jangan kita berlebihan itu. Berlebihan. Iya benar. Jadi memang harus Sesuai sama Sesuaikan. takarannya ya. Itu dia. Nah, ada orang-orang yang gini, udah rajin olahraga, udah pas semua takarannya, taruhlah 2-3 bulan. Tapi kok nggak jadi otot, jadi kayak Popeye. Oke. Gimana tuh caranya? Kartunya agak tua ya. Popeye ketahuan Lah kan umur sesuai ya sama ngomongin Popeye. zaman. Saya Anak taunya Upin Ipin. Jadi intinya kalau kita bicara membangun muscle atau kita bicaranya lebih ke arah keberhasilan latihan, bukan cuma dari latihannya doang yang kita lihat. Ya. Tapi bagaimana recovery-nya? Bagaimana makannya? Cukup nggak proteinnya? Nah. Belum bicara tidurnya, cukup nggak tidurnya? Oh itu semua harus balance Oh iya, pokoknya. kita latihan kayak apa, segila-gila dan sugal-ugalan kayak gimana juga. Kalau tidurnya kurang, proteinnya kurang, nggak jadi. Terus kalau lari, olahraga masih boleh makan gorengan? Sebenarnya kalau dibilang boleh sih di undang-undang belum dilarang ya sampai sekarang ya. Belum ada undang-undang melarang pelari makan gorengan, belum ada. Cuman memang kalau kita mau hasilnya optimal, Iya. setelah lari atau olahraga apapun, kejarnya tuh protein dulu. Oke. Jadi cairan, terus glukosa yang baik ya, yang nggak terlalu high GI, sama yang proteinnya tinggi. Oke. Dan kalau mau ngambil lemaknya lemak sehat. Nah, gorengan kan kadang kita kalau lihat tuh sampai hitam tuh.
ini goreng pakai oli samping apa bagaimana nih, hitam banget ya kan. Nah ini Yang makin hitam yang nah makin itu biasanya enak di situ. Nah cuman itu kan lemaknya lemak nggak sehat ya kalau gitu. Oh, oke. Nah, banyak orang-orang juga kayak gini. Tadi kan ngomongnya ugal-ugalan, over banget tuh. Ya. Kalau misalkan Senin lari, Selasa golf, Rabu pedal, habis itu gitu aja. Kamis terus. tipes biasanya kayak gitu. Selasa, iya orang kan Kamisnya tipes. Ya makanya tadi gitu, kan ada recovery. Recovery itu juga kita bicaranya adalah bagaimana kita bisa memilih waktu untuk beristirahat. Ya. Waktu beristirahat ini pun juga nggak harus gogoleran di rumah gitu kan, rebahan, YouTubean, enggak. Tapi paling tidak dalam sehari itu, dalam seminggu itu ada yang hari-hari yang memang dia easy, santai. Jadi jangan digas terus. Kalau Easy Senin, aja, Boy. Selasa, Rabu, Kamis digas terus ya rontok badannya. Iya kan. Jadi nggak sesuai dengan tujuan awal. Betul kan? tadi malah yang terjadi malah sebaliknya, bukan enak malah jadi nggak enak badannya. Oke. Yang mau olahraga enak juga banyak yang pengen nanya. Nah, setelah ini kita juga udah kasih kesempatan untuk warganet nih, netizen Nah, itu untuk dia. nanya dong, Dok. Nah. Ya. Coba kita lihat, ini dia beberapa pertanyaan yang udah masuk. Mana? Detak jantung kencang, susah nafas, capek, pusing. Apakah Anda sedang berhutang mungkin? Takutnya gitu, takutnya itu. Itu indikasi awal. Nah, ya? itu dulu. Tapi kalau tidak nih ya, kalau tidak, mungkin memang terlalu kencang untuk Anda belum siap, belum nyampe sana gitu levelnya. Oh. Tadi orang baru mulai nih latihan, kan fisiknya belum terbentuk. Iya. Jadi mungkin belum siap untuk lari sekencang itu. Tadi coba start dari jalan cepet dulu. Syukur-syukur bisa 30 menit nonstop. Ya udah baru pelan-pelan jadi jogging. Atau bahkan ada namanya interval nih, Mbak. Jadi jogging misalnya semenit, nanti 3 menitnya jalan cepet. Oke. Jogging lagi semenit. Jadi namanya walk jog interval. Oh, jadi ada jeda-jedanya Ada gitu. jeda-jedanya. Di combine ya. Betul. Artinya apa? Memang butuh waktu untuk bisa nonstop lari gitu, untuk bisa butuh waktu. Jadi jangan terlalu buru-buru. Sama tadi cek juga jangan-jangan ada masalah kesehatan yang belum dia tahu gitu. Ya. Jadi kenapa pentingnya ada medical check up atau pemeriksaan di awal. Sakit di sendi lutut setelah lari. Memang kita mesti lihat tadi ya, setelah kita ngomongin soal beban latihannya nih, apakah memang terlalu kenceng kah buat dia atau terlalu jauh kah buat dia, tapi juga kita mesti ngecek jangan-jangan memang lututnya ada bermasalah. Biasanya banyak pada orang yang misalnya obes, yang badannya agak gede oke. gitu kan, kemudian dia berlari mungkin ada pengapuran atau ada cedera tendon, cedera meniskus itu bisa. Jadi memang bagusnya kita cek dulu nih, jangan-jangan memang ada kerusakan sendi atau ada cedera gitu. Tapi kalau misalnya memang kondisinya itu hilang timbul, kadang-kadang doang, mungkin memang tadi kurang terlatih aja. Bisa juga gitu, artinya mungkin ototnya belum cukup kuat, kurang cukup stabil lututnya karena emang belum pernah lari, akhirnya apa begitu dipakai lari ya sakit. Tapi kalau tadi misalnya ada pembengkakan, misalnya contoh ada sampai nggak bisa ditekuk gitu kan, nah oke. itu coba deh dilihat jangan-jangan ada masalah di sendinya. Cek dulu ya pokoknya ya. Betul. Oh, oke. Mohon maaf. Gimana ya? Coba dong. Ini kayak tukang beca, tapi oke lah. Intinya gini, kalau misalnya kita bicara otot besar gitu, itu sangat bergantung dengan hal-hal banyak lain lah. Ya, dari faktor genetik juga ada di situ. Faktor pola makan juga ada di situ. Tadi protein di situ, terus latihan lain selain larinya apa. Tapi juga bisa kita bilang tidak jadi harga mati. Orang lari pasti gede betisnya, pasti gede kakinya Oh, itu nggak harus ya? Nggak Karena harus. orang bilangnya kan gitu. Enggak, banyak pelari-pelari yang kakinya kecil banget. Kayak tau gak sih lidi SD tuh yang ada micinnya? Nih kayak gitu persis. Kecil banget lidi yang dijual di depan ada SD. tuh, lidi SD? Masih ada. Masih ada, Tapi ya. sekarang di SMP dia udah naik kelas. Karena masa SD mulu. Oh, lucu dokternya. Maaf, sorry. Nah, Yang itu tuh loh, lari bikin kurus. Nah, tergantung tadi bagaimana dia bisa menyeimbangkan kebutuhan kalorinya. Kalau misalnya dia lari banyak, sering, jauh, tapi dia nggak bisa memenuhi kebutuhan kalorinya, kan pasti bakal defisit. Ya pasti bakal kurus. Oh. Tapi kalau dia bisa mengatur bagaimana sih pola gizinya itu masih memenuhi kalorinya, kemudian juga proteinnya masih imbang, ya nggak kurus. Berarti mindset orang lari bikin kurus, bener nggak tuh? Ya bisa, kalau dia Bisa? bisa. Tadi, lagi-lagi bagaimana keseimbangan kalorinya.
lari itu kalau misalnya dilakukan sering dan juga dengan jarak yang jauh, dengan speed yang lumayan, itu bakaran kalorinya gede banget. Oh. Jadi kalau buat orang yang mau kurus, ya asal dia kemudian abis lari nggak mukbang gitu maksudnya. Kan banyak banget orang gitu ya, abis lari kemudian mukbang gitu. Ya, saya banget dong. Makannya Habis tuh itu kayak- bakso, mikir otak-otaknya udah kemana Iya, nih. kayak udah nggak makan dari kecil gitu maksudnya. Jadi akhirnya balas dendam, akhirnya kalorinya malah jadi surplus. Nah itu nggak bakal Nggak bakalan kurus. Oke. Jadi gitu memang, baik lagi kalau kita ngomongin kurus, gemuk, fat loss, itu semua adalah bagaimana keseimbangan kalori dia. Gitu sebenarnya yang dilihat. Widih, oke. Ini calon runner nih. Nah, iya Mau siap memang maraton. intinya ada program ya kalau kita bicara. Saya mungkin nggak akan terlalu detail ya ngomong ini ya, karena mungkin udah ranahnya coach juga. Tapi yang pasti kalau kita bicara latihan pace cepat itu, kita mesti ngebangun dulu fisik di dasarnya dulu, base-nya dulu. Jadi aerobic base namanya. Kita mesti ngelatih daya tahan dulu supaya juga dia nggak gampang capek. Nanti akan diselipkan program yang sifatnya itu anaerobik namanya. Jadi latihan yang sprint-sprint, interval, yang tempo. lebih naik lagi gitu. Yang lebih ngebut. Oh, yang lebih lembut. Ngebut. Ngebut. Bukan ngebut dia. Salah ya. Cucian Mikir. lembut. Nah. Jadi kita bicaranya tuh pemrograman lah. Dan itu juga nggak yang setiap hari. Nggak setiap hari. Jadi bener-bener misalnya contoh udah seminggu lari 4 kali nih. Ya mungkin dari 4, 1 nih yang dibikin latihan ngebut. Namanya speed session. Intinya mau ada interval, mau ada main tempo, fartlek, banyak jenisnya. Nah itu yang kita pakai buat mengasah kecepatan dia. Untuk pace-nya itu tadi. Untuk ya? pace-nya. Oke. Oke. Nah, sekarang kan soalnya orang-orang mungkin terkendalanya karena kerja. Ya. Makanya kalau kayak di GBK ini dari pagi, sore, malam, Ada terus. ya kan ada terus gitu orang lari Ya, gitu. ya, ya. Nah itu gimana tuh dok? Jadi sebenarnya kalau misalnya disuruh larinya pagi apa sore gitu ya, atau ya bahkan ada yang malam. Kalau boleh memilih, saya lebih milih pagi. Pagi. Nah, karena sore ada Kapten Tsubasa. Saya dulu nonton Kapten Tsubasa, jadi sayang kalau nggak nonton gitu kan. Tapi kenapa pagi menjadi lebih bagus adalah karena satu ada cahaya matahari. Ya, itu kan untuk vitamin D lebih bagus. Yang kedua juga secara ritme lebih cocok lah, karena kan abis itu kerja ya kan, jadi semangat gitu. Asalkan jangan over ya, kalau over malah jadi loyo kan. Tapi kalau kita bicara kita pengen berenergi, enak tuh pagi. Cuman banyak orang yang tidak bisa latihan pagi karena faktor pekerjaan. Ya kan, subuh-subuh udah mesti jalan gitu. Ya saya bilang ya nggak apa-apa, mau sore silahkan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Malam pun juga boleh, asalkan tidak mengganggu jam tidur. Nah, tapi kan kalau misalkan taruhlah baru bisa lari jam 7 atau setengah 7 atau jam bahkan ada yang jam 8 gitu. Sementara tidur Gini, saya selalu sarankan jaga jaraknya antara beres latihan sama jam tidur itu minimal 1,5 jam. Atau 2 jam. Jadi 90 sampai 120 menit sebelum jam tidur. Artinya kalau dia misalnya jam 10 tidurnya, latihan sampai jam 8 itu masih oke. Oh, masih oke? Masih oke. Jadi kalau dia start jam 7, beres jam 8, masih aman sebenarnya. Karena ada jeda 2 jam. Jeda, jadi ntar dia udah benar-benar balik tuh, udah recover, udah nggak deg-degan lagi, udah nggak panas, akhirnya tidurnya pun juga jadi bagus kualitasnya. Ya nggak boleh tuh kalau misalnya memang dia latihannya tuh benar-benar mepet sama tidurnya atau bahkan di jam tidur gitu, itu kalau keseringan jadi nggak bagus. Oke, itu tadi udah nanya dong doknya, udah selesai. Abis ini kita makan bakso. Aduh, kenapa sih? Kan ada batagor padahal, mendingan batagor. Batagor, iya, ntar buat dibungkus sih kalau buat di rumah ya. Soalnya enak nih kalau misalnya di kawasan-kawasan kayak gini habis lari banyak banget jajanannya. Oke. Enggak ya? Saya mau bilang iya tapi ada kamera. Ya. Nanti orang jadi tidak percaya sama saya. Itulah beban profesi. Thank you ya dok, ini Dengan udah senang hati. enakan. Ya, lari kecil-kecil kali ya Bisa. habis ini ya. Masih Balik bisa ya? pelan-pelan, jangan langsung buru-buru, biarin dia sembuh dulu. Oke, sambil saya lari kecil-kecil, dokter juga mau habis ini mau praktek ya. Betul. Demikian Talk Ispan kali ini, nanti nextnya kita lagi ketemu lagi di Talk Ispan berikutnya dengan perbincangan yang sehat gitu ya. Jiwa raga yang sehat semuanya. Mantap, luar ya. biasa. Saya Tiffany Raitama pamit. Saya Dr. Dika pamit, dadah. Bye, sampai jumpa. Wah, dijemput.